Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut membahas materi lingkaran, yaitu lingkaran dan bagian-bagiannya. Nah, sebelum menonton video silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku catatannya agar kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting dari materi yang kita bahas kali ini. Standar kompetensi dari materi kita hari ini yaitu menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Jadi diharapkan setelah menonton video ini nanti kalian akan paham dan dapat menentukan unsur dan bagian-bagian dalam lingkaran. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi di sini sudah ada dua gambar. Yang di sebelah kiri ini disebut sebagai lingkaran. Jadi lingkaran ini bentuknya seperti cincin ya. Jadi di tengah-tengahnya atau di dalam lingkarannya itu tidak ada bidang atau kosong. Kemudian yang di sebelah kanan itu disebut sebagai bidang lingkaran. Apa bedanya bidang lingkaran dan lingkaran? Kalau bidang lingkaran itu terdiri dari lingkaran dan di dalam lingkarannya itu jelas ada bidangnya atau tidak kosong. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut bahas unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat lingkaran. Yang berwarna merah ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua ada jari-jari lingkaran. Jadi garis berwarna merah dari titik pusat menuju lingkaran ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Yang mana jari-jari lingkaran ini biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian yang ketiga ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran ini bentuknya garis yang dia itu harus melalui titik pusat. Nah, dan diameter lingkaran biasanya disimbolkan dengan huruf D kecil. Dan perlu kita ketahui, diameter itu sama dengan 2 kali dari jari-jari. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke unsur yang berikutnya, ada tali busur lingkaran. Jadi garis berwarna merah ini disebut sebagai tali busur lingkaran. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi tali busur itu tidak mesti harus melalui titik pusat. Jadi bebas, kalau melalui titik pusat tadi dia disebut diameter. Itu ya. Jadi tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kemudian selanjutnya ada apotema. Apotema itu yang mana? Yang berwarna ungu. Yang warna merah ini tadi busur ya. Dan ini yang berwarna ungu disebut sebagai apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat suatu lingkaran tegak lurus pada sebuah tali busur. Apotema juga bisa disebut sebagai jarak titik pusat lingkaran dengan tali busurnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat garis dari titik pusat menuju tali busur dan itu tegak lurus, maka garis itu disebut sebagai apotema. Kemudian ada busur. Nah, garis melengkung yang berwarna merah ini disebut sebagai busur. Ini busur, ini juga busur, ini juga busur. Nah, jadi busur itu merupakan bagian dari keliling lingkaran dan dilambangkan dengan garis lengkung. Misalnya di sini Bapak punya busur seperti ini ya. Bapak beri nama misalnya ini A, B. Nah, kita bisa memberi nama busurnya ini dengan simbol seperti ini. AB, kemudian di atasnya ada lengkungan. Ini artinya busur AB ya, bisa kita baca sebagai busur AB.
Busur yang kurang dari setengah keliling lingkaran dinamakan busur kecil. Busur yang lebih dari setengah keliling lingkaran dinamakan busur besar. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini disebut sebagai busur kecil. Kenapa dia disebut sebagai busur kecil? Karena panjangnya itu kurang dari setengah keliling lingkaran. Jadi ini namanya busur kecil. Adapun yang di tengah ini disebut sebagai busur besar. Kenapa dia disebut sebagai busur besar? Karena ya panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Kalau yang di sebelah kiri ini juga busur kecil. Seperti itu. Kemudian ada juring. Bidang yang berwarna ungu disebut sebagai juring. Ini juring, ini juga juring. Jadi juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan busur lingkaran di hadapan sudut pusat yang dibentuk oleh kedua jari-jarinya. Juring dengan sudut pusat kurang dari 180 derajat dinamakan juring kecil. Juring dengan sudut pusat lebih dari 180 derajat dinamakan juring besar. Nah, jadi ini disebut sebagai juring besar ya. Ini juring besar. Kenapa dia disebut juring besar? Karena ini lebih dari 180 derajat. Kalau ini disebut sebagai juring kecil. Karena ini kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ada tembereng. Jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Jadi daerah yang berwarna ungu ini disebut sebagai tembereng. Ini juga disebut sebagai tembereng. Ini tembereng besar, ini tembereng kecil. Nah, di sini Bapak memiliki kuis, silakan dijawab kuis-kuis ini. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini juga kuisnya ya. Jadi silakan dijawab. Kalau masih bingung, silakan ditonton ulang videonya sampai paham. Insya Allah nanti akan bisa menjawab 2 soal yang ada di kuis ini. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.